Hai, di sini perkenalkan saya Krismiatun Fatmameta Kumari dengan NIM 2403036003. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pencernaan dan absorpsi protein. Yang pertama, definisi dan fungsi protein. Protein merupakan salah satu makromolekul utama yang tersusun atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Senyawa ini berperan sangat penting dalam struktur dan fungsi biologis tubuh manusia. Secara umum, protein berfungsi sebagai komponen penyusun jaringan tubuh, katalisator dalam bentuk enzim, pengatur proses metabolisme melalui hormon, serta berperan dalam sistem transport dan pertahanan tubuh. Kekurangan protein dapat mengganggu pertumbuhan, memperlambat penyembuhan jaringan, dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selanjutnya, proses pencernaan protein di mulut, lambung, dan usus halus. Yang pertama, pencernaan protein dimulai di rongga mulut melalui proses mekanik berupa pengunyahan. Pada tahap ini belum terjadi pencernaan kimiawi karena tidak terdapat enzim yang secara khusus memecah protein. Makanan yang telah lumat kemudian diteruskan ke dalam usus diproses oleh lambung. Yang kedua, di lambung. Protein mengalami denaturasi oleh asam klorida yang mengubah struktur alaminya sehingga lebih mudah diuraikan. Enzim pepsin yang diaktifkan dari pepsinogen oleh HCI memecah protein menjadi rantai polipeptida yang lebih sederhana. Hasil pencernaan di lambung ini selanjutnya dialirkan ke usus halus untuk proses lanjutan. Yang ketiga, usus halus. Pencernaan protein dilanjutkan dengan bantuan enzim pankreas seperti tripsin, klimotripsin, dan karbosipeptidase yang memecah polipeptida menjadi peptida lebih kecil. Kemudian enzim dari dinding usus seperti amino peptidase dan dipeptidase memecahnya menjadi asam amino bebas yang siap diserap ke dalam darah. Baik, selanjutnya proses absorpsi protein. Absorpsi hasil pencernaan protein berlangsung terutama di bagian jejunum dan ilenium pada usus halus. Hasil akhir pencernaan berupa asam amino, dipeptida, dan tripeptida akan diserap oleh sel mukosa usus melalui berbagai mekanisme transport. Proses ini bertujuan agar zat gizi tersebut dapat masuk ke dalam aliran darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Mekanisme utama absorpsi protein meliputi: pertama, transport aktif yang memerlukan energi untuk memindahkan asam amino melawan gradien konsentrasi. Kedua, kontransport dengan ion natrium yang membantu penyerapan sebagian besar asam amino. Yang ketiga, hidrolisin intraseluler, yaitu proses penguraian di peptida dan tripeptida menjadi asam amino bebas oleh enzim dipeptidase di dalam sel selulosa, sel mukosa usus. Baik, selanjutnya peran hati dalam metabolisme protein. Hati berperan sebagai pusat metabolisme asam amino yang diperoleh dari hasil absorpsi di usus halus. Selanjutnya, menyintetis protein plasma penting seperti albumin, fibrinogen, dan globulin yang berfungsi dalam transport serta pembekuan darah. Selanjutnya, mengonversi asam amino non-esensial dari asam amino esensial melalui proses transaminasi. Selanjutnya, menyimpan dan mendistribusikan asam amino sesuai kebutuhan jaringan tubuh. Selanjutnya, melakukan proses deaminasi, yaitu penghilangan gugus amino dari asam amino berlebih untuk menghasilkan urea yang dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, mengatur kadar nitrogen dan keseimbangan protein dalam darah agar tetap stabil. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah referensi yang saya ambil, dan sampai jumpa.